Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Diastri dengan NPM 21082600198. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas saya di semester antara ini di blok BSO2 dengan judul Basic Organ System of Special Sense. Jadi di Special Sense ini saya membaginya menjadi mata, telinga, hidung, dan lidah. Pada mata, saya membaginya menjadi struktur eksternal dan struktur internal. Di struktur eksternal ada kelopak mata, itu di bagian anterior, mata dilindungi oleh kelopak mata yang bertemu pada sudut medial dan lateral mata, yaitu komisura medial dan lateralis atau canthus. Kemudian terdapat bulu mata menonjol dari tepi setiap kelopak mata. Kemudian ada kelenjar tarsal. Kelenjar sebasea termodifikasi yang berhubungan dengan tepi kelopak mata adalah kelenjar tarsal. Nah, kelenjar ini itu menghasilkan sekresi minyak yang melumasi mata, atau kelenjar ciliaris. Kelenjar keringat yang dimodifikasi terletak antara bulu mata. Kemudian konjungtiva. Jadi konjungtiva ini merupakan selaput halus melapisi kelopak mata dan menutupi sebagian permukaan luar bola mata. Lalu ada aparat lakrimal. Aparatus lakrimal ini terdiri dari kelenjar lakrimal dan sejumlah saluran yang mengalirkan sekret lakrimal ke dalam rongga hidung. Nah, ada kelenjar lakrimal juga terletak di atas ujung lateral setiap mata. Mereka terus-menerus mengeluarkan larutan garam atau air mata ke permukaan anterior bola mata melalui beberapa saluran kecil. Kemudian ada kanalikuli lakrimal. Air mata mengalir melalui bola mata ke kanalikuli lakrimal di medial, lalu ke kantung lakrimal, dan akhirnya ke saluran nasolakrimalis yang bermuara di rongga hidung. Kemudian ada lisozim. Sekresi lakrimal juga mengandung antibodi dan lisozim, suatu enzim yang menghancurkan bakteri. Dengan demikian, dia membersihkan dan melindungi permukaan mata saat membuka dan melumasinya. Lalu ada otot mata ekstrinsik. 6 otot mata ekstrinsik atau eksternal melekat pada permukaan luar mata. Otot-otot ini menghasilkan gerakan yang kasar dan memungkinkan mata mengikuti objek yang bergerak. Ini adalah otot-otot ini adalah rectus lateral, rectus medial, rectus superior, rectus inferior, oblik inferior, dan oblik superior. Kemudian terdapat struktur internal, yaitu ada bola mata berbentuk bola berongga, dindingnya terdiri dari 3 lapisan dan bagian dalamnya diisi dengan cairan disebut aqueous humor yang membantu mempertahankan bentuknya. Lapisan pembentuk dinding bola mata menurut anatomi, yang pertama itu ada lapisan berserat atau lapisan terluar disebut lapisan fibrosa, terdiri dari sklera pelindung dan kornea transparan. Ada sklera di mana jaringan ikan putih tebal berkilau terlihat di bagian anterior bagian putih mata. Lalu ada kornea bagian anterior tengah dari lapisan fibrosa. Kemudian lapisan pembuluh darah, lapisan bola mata tengah memiliki 3 wilayah yang dapat dibedakan. Yang pertama ada koroid, badan ciliaris, dan iris. Kemudian ada koroid, paling posterior adalah koroid. Dia mengandung pigmen gelap dan pigmen yang mencegah cahaya tersebar di dalam mata. Badan ciliaris di bagian anterior membentuk 2 struktur otot polos. Badan ciliaris tempat lensa dipasang oleh ligamen suspensori yang disebut zonula ciliaris. Kemudian ada lapisan sensorik. Yang paling dalam adalah retina, 2 lapis yang halus dan meluas ke anterior hanya sampai ke badan ciliar. Lalu terdapat lapisan saraf. Lapisan saraf ini di bagian retina yang transparan mengandung jutaan sel reseptor, sel batang, dan sel kerucut yang disebut fotoreseptor karena merespon cahaya. Kemudian ada rantai 2 neuron. Sinyal listrik keluar dari fotoreseptor melalui rantai 2 neuron ini. Kemudian sel bipolar dan kemudian sel ganglion meninggalkan retina melalui saraf optik. Nah, kemudian ada saraf optik. Saraf optik ini disebut sel fotoreseptor, didistribusikan ke seluruh retina kecuali ke saraf optik. Meninggalkan bola mata disebut cakram optik atau titik buta. Lalu ada fovea centralis, di mana di samping setiap titik buta terdapat fovea centralis, sebuah lubang kecil yang hanya berisi kerucut. Lalu terdapat lensa. Nah, lensa ini yang buat cahaya masuk ke mata lalu fokus pada retina oleh lensa. Lalu strukturnya ada berapa bilik, ada segmen anterior atau aqueous, dan dia itu di anterior lensa berisi cairan bening dan encer yang disebut aqueous humor. Lalu ada segmen posterior atau vitreous yang di belakang lensa diisi dengan zat seperti gel yang disebut vitreous humor atau badan vitreous. Lalu ada humor tajam. Vitreous humor membantu mencegah bola mata runtuh ke dalam dengan memperkuatnya secara internal.
aqueous humor mirip dengan plasma darah dan terus disekresikan oleh bagian khusus koroid, membantu menjaga tekanan intraokular atau tekanan di dalam mata. Lalu ada canal clamp. Jadi canal clamp ini membuat aqueous humor diserap kembali ke dalam darah vena melalui sinus vena, sklera atau canal clamp yang terletak di persimpangan sklera. Kemudian ada hidung. Jadi untuk indera penciuman menempati area seukuran perangko di langit-langit setiap rongga hidung. Sel reseptor penciuman adalah neuron yang dilengkapi dengan rambut penciuman, silia panjang yang menonjol dari epitel hidung dan terus-menerus dilapisi oleh lendir yang disekresikan oleh kelenjar. Kemudian ada filamen penciuman. Ketika reseptor penciuman terletak di silia dirangsang oleh bahan kimia yang terlaut oleh lendir, di dalam lendir, reseptor tersebut mengirimkan impuls di sepanjang filamen penciuman yang merupakan kumpulan akson neuron penciuman yang secara kolektif membentuk saraf penciuman. Lalu ada saraf penciuman menghantarkan impuls ke korteks penciuman di otak. Lalu ada indera perasa. Di indera perasa ini terdapat taste buds atau kuncup pengecap, yaitu reseptor spesifik untuk indera perasa tersebar luas di rongga mulut. Dari 10.000 atau lebih pengecap yang kita miliki, sebagian besar berada di lidah. Lalu ada papila. Permukaan punggung lidah ditutupi dengan tonjolan kecil seperti papila. Lalu ada papila circumflata atau fungiform. Sel pengecap, yaitu sel spesifik yang merespon bahan kimia yang terlarut dalam air liur, adalah sel epitel yang disebut sel pengecap. Lalu ada rambut pengecap. Saraf wajah, yaitu saraf nervus 7, melayani bagian anterior lidah. Saraf glosopharyngeal dan vagus melayani area tempat pengecapan lainnya. Kemudian ada sel basah atau sel pengecap, merupakan salah satu sel yang paling dinamis dalam tubuh dan mereka digantikan setiap 7-10 hari oleh sel basal yang ditemukan di daerah dalam dari pengecapan. Kemudian bagian telinga. Nah, secara anatomis telinga dibagi menjadi 3 area utama. Ada telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga atau pinna yang kebanyakan orang sebut sebagai telinga. Struktur berupa cangkang yang mengelilingi bukaan saluran pendengaran. Kemudian ada meatus acousticus externus, di mana meatus acousticus externus ini adalah ruangan pendek dan sempit yang diukir pada tulang temporal. Dindingnya dilapisi kulit terdapat kelenjar ceruminous yang mengeluarkan serumen atau kotoran telinga berwarna kuning yang menjadi perangkap lengket bagi benda asing atau mengusir serangga. Kemudian terdapat membran timpani. Jadi membran timpani ini membuat gelombang suara yang memasuki saluran pendengaran akhirnya mengenai membran timpani atau gendang telinga yang menyebabkannya bergetar. Saluran berakhir di gendang telinga yang memisahkan telinga luar dan telinga dalam. Lalu ada telinga tengah. Telinga tengah ini atau rongga timpani adalah rongga kecil berisi udara yang dilapisi mukosa di dalam tulang temporal. Terdapat rongga timpani diapit di lateral oleh gendang telinga dan medial oleh dinding tulang dan 2 bukaan. Kemudian jendela oval dan jendela bundar inferior yang dilapisi membran. Kemudian terdapat tabung faringotimpani berjalan miring ke bawah untuk menghubungkan rongga telinga tengah dengan tenggorokan dan mukosa yang melapisi kedua wilayah tersebut bersambung. Lalu ada tulang-tulang pendengaran. Nah, rongga timpani ini terdapat 3 tulang pendengaran terkecil di tubuh, yaitu tulang-tulang pendengaran yang meneruskan gerakan getaran gendang telinga ke cairan telinga bagian dalam. Tulang-tulang ini adalah malleus, incus, sanggurdi, dan stapes. Kemudian ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini adalah labirin ruang tulang yang disebut labirin tulang, terletak jauh di dalam tulang temporal di belakang rongga mata. Terdapat struktur subdivisi. Ada 3 subdivisi labirin tulang, yaitu koklea yang berbentuk spiral sebesar kacang polong, ruang depan dan kanalis semicircularis, lalu ada perilimfe, labial membran, dan endolimfe. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.